Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kasaba malan haraman fatasaddaqa bih, lam yakun lahu fihi ajrun wa kana itsmuhu alaih." Orang yang mendapatkan harta yang haram, dia sedekahkan, tidak adalah baginya pada itu sedekah pahala dan adalah dosa atasnya. Nah, jadi artinya bersedekah lawan harta nang haram itu bukan maulah pahala, tetapi maulah dosa. Para muhibbin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kalau kita ada mendapatkan harta yang haram? Dahulu pernah menipu orang, hartanya ada. Dulu pernah merampok orang, sekarang hartanya ada. Dahulu pernah membungakan duit, sekarang hartanya masih ada. Lalu harta-harta yang haram yang ada di tempat kita ini bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Bukan disedekahkan. Jangan sekali-kali disedekahkan. Disedekahkan justru menambah dosa bagi kita. Jadi harta-harta yang haram yang ada pada kita itu mestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan disedekahkan. Ini bari mencuntan ampun si anu, bulikakan lawan si anu. Nah, itu kalau kita tahu orangnya. Nah, andai kata kita ini banyak punya harta-harta yang haram, tapi kita kada tahu kemana harus mengembalikan. Nah, disinilah ulama mengatakan bahwa harta seperti itu hendaknya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, yang mana pahalanya itu untuk mereka-mereka yang punya hak pada harta itu. Nah, jadi jangan dikatakan sedekah, jangan dikatakan hadiah, jangan dikatakan wakaf. Duit bunga bank wakaf kada mau. Karena ini ampun orang, bahwa wakaf itu milik kita, duit bunga bukan milik kita. Duit bunga mesti kembalikan kepada ampunnya, kepada yang berhak. Nah, bila mana kita menyedekahkan milik orang lain, mewakafkan milik orang lain, menghadiahkan milik orang lain, bukan kita berpahala, kita berdosa. Kita mengambil tapi orang beriakan, maulah itu, bukan berpahala. Nah, maka itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah atau apapun kecuali dari yang halal. Andai kata dia bersedekah dengan yang haram, Allah tidak menerima, wa kana itsmuhu alaih, dan dosa atasnya. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Para rasul Allah perintahkan memakan yang halal, orang beriman pun Allah perintahkan demikian. Para rasul diperintahkan Allah memakai pakaian yang halal, orang beriman pun demikian pula halnya. Faqala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Al-ayat. Firman Allah Ta'ala, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada yang bersih-bersih, yang halal-halal. Wa'malu salihah, dan beramallah kamu amal yang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh para ahli tafsir, susunan ini kalimat-kalimat mengandung arti. Allah berfirman, kulu minat tayyibat wa'malu salihah, makanlah yang halal dan beramallah amal saleh. Artinya apa? Sebelum kita beramal salih, kita pasti lebih dahulu ada kekuatan, ada tenaga, tetapi dari makanan yang halal.
Kalau kita ada tenaga, ada kekuatan daripada yang haram, kita tidak akan bisa beramal saleh. Kalaupun beramal saleh, Allah tidak akan menerima amal saleh itu. Nah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang halal-halal yang kami berikan kepada kamu. Menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah, rezeki itu kada tentu halal. Rezeki bisa haram, bisa halal. Nah, itu golongan kita, mazhab kita ahlu sunnah mengatakan demikian. Setiap rezeki belum tentu halal. Nah, jadi kalau kita minta rezeki yang halal. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang halal-halal, daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi memakan yang halal itu sesuatu nikmat. Setiap sesuatu nikmat itu wajib disyukuri. Nah, asal makanan ini halal. Nah, kalau makanan yang haram disyukuri justru menambah dosa. Orang makan babi, makan tuntung, alhamdulillah. Nah, ini menambah mudarat. Allah memerintahkan bahwa makanlah yang halal-halal, kemudian syukuri itu. Kulu minat thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa kita mampu bersyukur kepada Allah, kita bisa menggunakan nikmat ini di jalan Allah kalau kita selama ini makan makanan yang diizinkan atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang laki-laki yang lama di dalam perjalanan ibadahnya. Laki-laki itu usang, berdebu. Dia memanjangkan tangannya ke langit, macam itu berdoa, memanjangkan tangan ke langit sambil berkata ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya itu adalah haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram, dan dia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana doa itu bisa dikabulkan baginya? Para muhibbin rahimakumullah, artinya bagaimanapun kita ini berdoa memakai nama-nama Allah, ya Rab itu nama Tuhan, ya Rab. Bagaimanapun kita bertawassul dengan para wali, dengan para anbiya, bagaimanapun kita mengangkat tangan tingginya, bagaimanapun doa yang kita baca, Allah kada akan memperhatikan itu semua kalau di dalam tubuh kita atau di atas tubuh kita ini masih ada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian kita kah haram, makanan kita kah haram, minuman kita kah haram. Nah, selama itu masih ada dalam tubuh kita, doa apapun yang kita baca dari aulia siapapun doa itu, Allah kada akan berkenan menerima doa itu.